Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk para pendengar dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, lagi-lagi saya ingin bahas satu tema tentang merasa cukup. Dalam hidup, setiap kita pasti memiliki ambisi-ambisi, sebuah obsesi atau hal-hal yang ingin sekali kita miliki. Tentu kita harus berikhtiar, kita harus berusaha sekuat tenaga kita, dan apapun hasilnya itulah yang terbaik untuk kita. Harus kita syukuri, harus kita terima dengan lapang dada dan terus berusaha. Namun teman-teman sekalian, di konten sebelumnya saya pernah membahas satu tema juga tentang hidup itu memiliki rambu-rambu, ibarat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, dan rambu-rambu yang lain, yang dimana kita harus juga bisa mengambil sikap dalam hidup kita, dimana kita harus cepat, dimana kita harus pelan, hati-hati, berhenti, dan harus bagaimana kita harus bangkit dan memulai. Tapi dalam kali ini yang saya perlu tekankan adalah bagaimana kita menerapkan pada diri kita, bagaimana cara kita merasa cukup, bersyukur, dan mengalihkan titik fokus kita kepada diri kita sendiri. Teman-teman sekalian, mengenai rasa cukup atau bersyukur ini berkaitan sekali dengan cara pandang kita terhadap apa itu rezeki. Semua mungkin punya definisi apa itu rezeki ya. Tapi kebanyakan dari kita itu melihat rezeki itu sebagai sesuatu yang bersifat materi, seperti uang, seperti kekuasaan, ataupun yang bersifat yang kita anggap prestisius lah begitu. Tapi teman-teman mungkin juga sedikit lupa bahwa rezeki itu begitu luas. Kalau kita kaji lebih jauh lagi, contohnya apa yang ada dalam hidup kita, misalkan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk terus hidup, kita diberi kesempatan untuk terus berjuang. Nah, itu bagian daripada rezeki. Kita terbebas daripada mara bahaya, musibah, itu juga rezeki. Nah, kita juga mungkin memiliki keluarga, memiliki sahabat yang begitu membahagiakan, support kita, itu bagian dari rezeki. Nah, ketika kita melihat rezeki itu sebagai sesuatu yang luas, artinya apapun yang ada dalam hidup kita itu bagian daripada anugerah Tuhan, anugerah Allah yang layak kita syukuri. Nah, itu yang terpenting sebenarnya. Makanya kenapa sih kita sering menjumpai orang-orang yang terlihat memiliki segalanya tapi kok terus merasa kurang. Nah, ini masalahnya menurut saya begitu. Cara pandang mengenai materi dan mengartikan apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan mungkin teman-teman sekalian banyaklah memiliki arti. Teman-teman memiliki cara pandang apa itu kebahagiaan gitu. Mungkin memang kita tidak munafik bahwa seperti uang, popularitas, materi dan sebagainya itu bagian daripada menunjang kita untuk hidup, ya betul. Tapi itu bukan satu-satunya begitu. Toh banyak orang-orang yang sudah memiliki segalanya tapi kok terus merasa kurang dan terus merasa haus, merasa was-was dan segalanya gitu. Sebenarnya kalau kita benar-benar dalami tentang makna kebahagiaan itu adalah bagaimana kita menikmati hidup yang pertama. Kedua, merasa tenang, merasa nyaman dengan apapun hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita merasa bersyukur, merasa bahwa hidup ini begitu banyak anugerah yang harus kita syukuri, dan itu kebahagiaan menurut saya. Kemudian kenapa sih kita itu seringkali ke distract atau kita seringkali terhenti kebahagiaan kita oleh orang-orang di sekeliling kita? Karena itu tadi, karena kita meletakkan fokus hidup kita ya kepada orang lain, bukan kepada diri kita. Akhirnya segala hal yang kita lakukan ya agar disukai orang, apa yang kita lakukan agar orang lain bertepuk tangan untuk kita, kan padahal itu bukan tujuan satu-satunya kita hidup. Bermanfaat untuk orang lain ya, tapi jangan lupa bahwa kita harus juga membahagiakan diri kita sendiri. Itu
harus kita lihat begitu teman-teman sekalian. Oke, kita kembali ke bagaimana kita mengalihkan titik fokus yang tadinya titik fokus itu kita letakkan kepada orang lain. Kita selalu mengikuti apa kata orang lain. Nah, coba titik fokus itu kita letakkan kepada jiwa kita, kepada dalam diri kita begitu. Lihat diri kita, siapa diri kita, ya. Bagaimana diri kita hari ini, coba sekali-kali lihat. Kita terlahir, kita memiliki raga, memiliki jiwa, memiliki semangat, kita sehat. Sampai detik ini kita masih memiliki kesempatan untuk terus berusaha, berjuang. Kita memiliki keluarga, sahabat, teman. Kita memiliki ide-ide yang terus kita perjuangkan, impian-impian yang harus kita perjuangkan. Itulah rezeki kita. Nah, ketika titik fokus itu ada fokus pada diri kita, ya, akhirnya kita akan disibukkan oleh bagaimana kita membenahi diri kita. Kita akan disibukkan oleh bagaimana kita harus menata diri. Dan juga kita tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang luar jauh dari diri kita, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi intinya, kalau fokus kita sudah kepada diri kita, maka rasa syukur itu akan sangat mudah untuk kita dapatkan. Nah, jadi tidak usah jauh-jauh untuk meraih kebahagiaan itu. Cukup nikmati yang ada, kemudian syukuri bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah. Itu akan kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Seperti kita juga memaksimalkan apa yang kita punya untuk hal-hal yang bersifat kepedulian, positif, itu juga mendatangkan kebahagiaan. Contoh misalkan, tanya kepada diri kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita miliki. Contoh misalkan, tidak harus harta, ya, tidak harus uang, skill misalkan. Kita bisa mengajari orang cara bercocok tanam, atau kita bisa mengajari orang untuk mengedit video misalkan, atau kita bisa mengajari orang untuk baca tulis dan berhitung dan sebagainya. Nah, kebahagiaan itu juga akan muncul dari sisi seperti itu, atau kita bisa berbagi, kita mendapatkan kebahagiaan dari situ. Tapi itu bagian-bagian daripada kebahagiaan. Nah, sesungguhnya kebahagiaan itu adalah bagaimana kita melihat diri kita jauh ke dalam diri kita, kemudian kita mentelaah betapa banyak hal yang kita dapatkan dalam hidup ini. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi dari sekarang, kalau bisa teman-teman sekalian, alihkan semua titik fokus kita itu kepada diri kita. Memang tidak salah ketika kita menjadikan beberapa tokoh menjadi role model dalam hidup kita, itu sah-sah saja gitu. Tapi jangan lupa juga gitu bahwa kita ini berbeda dari orang itu. Jadi kembali kepada diri kita, kemudian mulai menelaah hal-hal kecil, dan itu pasti kita bisa nikmati. Hal-hal kecil itu bisa kita syukuri. Demikian teman-teman dari saya. Semoga kita tambah hari, tambah tahun, kita bisa menjadi manusia, bisa menjadi insan yang pandai untuk bersyukur. Adapun kebahagiaan, kesedihan, itu bagian daripada bumbu-bumbu kehidupan yang ya harus kita lalui lah. Tapi jangan lupa juga untuk banyak-banyak bersyukur, karena lagi-lagi banyak hal yang kalau dipikir-pikir begitu, banyak hal yang layak kita syukuri gitu. Ya, kemarin saya baru nonton videonya salah satu ulama, ya, kiai. Beliau adalah Gus Baha, itu luar biasa sekali ya, mengademkan lah, adem gitu kalau dengar ceramahnya Gus Baha itu. Salah satu dari ceramah beliau mengatakan bahwa kita harus banyak-banyak pandai-pandai mencintai, pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Contoh misalnya gini, kita misalkan tinggal di rumah orang, digratiskan setahun 2 tahun, atau kita berbulan-bulan kita diberikan fasilitas makan, kendaraan gratis. Kan secara naluriah ya, secara manusiawi, bahwa kita akan begitu sungkan dengan orang itu. Kita akan begitu bersyukur, kita akan begitu berterima kasih kepada orang itu. Dan kita
juga pasti dalam hati kecil ingin sekali membalas apa yang dia sudah berikan kepada kita. Itu kepada manusia loh, kepada makhluk gitu. Lalu apa kabar untuk Allah, untuk Tuhan kita? Begitu banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita, kesehatan, semangat, diberikan ide, ya, diberikan keluarga, diberikan sahabat, teman. Nah, itu layak sekali kita syukuri, dan harus juga kita memiliki satu kesadaran untuk terus bersyukur, satu kesadaran untuk terus menjadikan hidup ini sebagai sebuah anugerah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itu teman-teman sekalian, kalau kepada manusia saja kita bisa begitu mudah berterima kasih gitu, kenapa kepada Allah kita begitu sulit? Jadi semoga konten merasa cukup dan merasa bersyukur ini menjadi sebuah refleksi diri, agar kita sama-sama belajar untuk bagaimana lebih dekat dengan kehidupan kita, terus juga lebih mudah untuk bersyukur dengan hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita. Demikian dari teman-teman dari saya, semoga konten ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah, hilaf, dan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.